Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, kelas 8 hari ini kita masuk ke masih di pelajaran kelima ya, bab 5 tentang sujud ya, macam-macam sujud. Ya, jiwa lebih tenang dengan banyak melakukan sujud. Ada 3 macam sujud yang mau kita pelajari hari ini, yaitu sujud syahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur ya. Apa aja sujudnya? Nah, kita ini teman-teman, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, kita akan menemui tentang pembahasan sujud syukur di halaman 83. Oke. Nah, pengertiannya adalah yaitu sujud yang dilakukan karena seseorang itu memperoleh kenikmatan dari Allah ya, atau terhindar dari bahaya. Nah, dasar hukumnya kita melakukan sujud syukur apa? Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi yang artinya, sesungguhnya apabila datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesuatu yang menggembirakan atau kabar suka, beliau langsung sujud bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu ya, Nabi Muhammad saja mendapat kenikmatan, beliau sujud syukur. Nah, bagaimana kita yang seorang yang biasa ya? Itu pun ketika mendapat kenikmatan, kebahagiaan, maka kita harus sujud syukur. Sebab-sebabnya apa? Kemarin sudah saya tanyakan ke teman-teman dan teman-teman menjawab dengan baik ya. Karena kita mendapat kenikmatan dari Allah, atau karena kita terhindar dari bahaya ya, atau kesusahan yang besar dari sebuah musibah. Nah, itu kita melaksanakan sujud syukur, disunahkan ya. Kemudian tata caranya apa? Yang pertama, menghadap kiblat. Arahkan badanmu ke hadapan kiblat, kemudian seperti hadapnya sholat ya. Kemudian berniat untuk melakukan sujud syukur, dan sujud seperti sujud dalam sholat dengan membaca doa sebagai berikut ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim ya. Membaca ini ketika sujud, kemudian duduk ya, duduk lagi dan membaca salam. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, gitu. Tata cara sujud syukur. Hikmahnya apa sih kita melakukan sujud syukur, teman-teman? Ya, yang pertama itu agar kita terhindar dari sifat sombong dan angkuh. Tahu kan teman-teman, posisi sujud itu seperti apa? Wajah kita yang tinggi yang kita banggakan ini ya kan, itu kita letakkan di tanah yang sejajar dengan kaki kita yang posisinya paling rendah ya, di lantai itu. Ya, itu artinya membuat diri kita itu agar terhindar dari sifat sombong ya. Kita rendah, kita mendapatkan suatu kenikmatan itu bukan hanya karena bukan karena kekuatan kita, melainkan itu pemberian dari Allah ya. Itu kekuasaan Allah memberikan kenikmatan itu kepada kita gitu. Makanya kita melakukan sujud syukur supaya tidak jadi orang yang sombong ya, atau angkuh. Kemudian hikmahnya yaitu kita memperoleh kepuasan batin. Di dalam hati kita itu ada ketenangan itu ya. Kemudian kita merasa dekat dengan Allah ya. Seseorang yang pandai bersyukur itu akan dekat dengan Allah. Kemudian kita memperoleh tambahan nikmat dari Allah. Orang yang bersyukur itu insya Allah akan Allah tambahkan nikmatnya gitu. Ya, selanjutnya kita akan membahas tentang sujud sahwi ya. Sujud sahwi apa ya? Sujud yang dilakukan karena lupa ya, atau ragu-ragu dalam sholat ya. Sering ya kita kalau lagi sholat kita lupa ini sudah rakaat berapa, atau kita lupa kita sudah melakukan satu gerakan rukun sholat yang ini apa belum ya gitu ya. Nah, kemudian kita melakukan sujud sahwi ini atas dasar hukum apa ya? Ada dalam sebuah hadis ya. Rasulullah bersabda, apabila salah seorang di antara kamu ragu dalam sholat, apakah ia sudah mengerjakan 3 atau 4 rakaat, maka hendaklah dihilangkan keraguan itu dan diteruskan sholatnya menurut yang diyakini. Kemudian hendaklah sujud 2 kali sebelum salam gitu ya. Jadi sebab-sebabnya sujud sahwi, yang pertama karena lupa meninggalkan salah satu rukun sholat, seperti lupa melakukan ruku, iktidal atau sujud. Kemudian karena lupa atau ragu jumlah rakaat sholatnya, atau karena lupa membaca doa kunut bagi yang biasa melakukan kunut ya saat subuh. Kemudian atau yang lupa karena tasyahud awal, atau yang merasa kelebihan atau kekurangan dalam jumlah rakaat sholatnya. Nah, dalam kasus yang rakaatnya kurang, apabila saat sholat ada yang mengingatkan bahwa rakaat sholatnya itu kurang gitu ya, saat dia sholat nih ada rakaat sholatnya yang kurang, terus dia ingat, oh iya kayaknya kok belum ini gitu ya. Nah, maka dia harus segera berdiri, takbir, dan melengkapi jumlah rakaatnya yang kurang itu, baru kemudian di akhirnya melakukan sujud sahwi. Gimana caranya ya? Kita akan memasuki ke tata cara sujud sahwi ini
yang dilaksanakan sebelum salam apabila orang yang sedang sholat itu lupa akan bilangan sholat yang sedang dikerjakannya, atau lupa tidak melakukan tahiyat awal dan baru mengingatnya sebelum dia salam. Jadi caranya setelah selesai baca tahiyat akhir nih ya, at-tahiyatul sampai selesai di tahiyat akhir ya, yang akhir. Nah kemudian sujud lagi dengan membaca, habis bangun nih sudah baca tahiyat, kemudian melakukan sujud lagi dan membaca subhana man la yanamu wa la yashu. Kemudian bangun dari sujud itu disertai dengan mengucapkan takbir dari sujud, membaca ini, kemudian bangun Allahu Akbar gitu ya. Duduk sebentar lalu takbir lagi dan dilanjutkan dengan sujud lagi. Nah, sudah bangun nih kan. Duduk lagi sebentar, habis itu takbir untuk sujud lagi. Takbir Allahu Akbar posisi sujud, kemudian baca doa ini lagi ya, dengan baca doa yang sama. Subhana man la yanamu wa la yashu. Kemudian bangun, duduk kembali, diakhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Begitu caranya. Kemudian hikmahnya melakukan sujud sahwi adalah ya, manusia itu tidak boleh berperilaku sombong atau angkuh ya, karena manusia itu memang tempatnya salah dan lupa gitu ya. Kita nih apalah ya, nggak boleh sombong, nggak boleh angkuh, karena manusia itu tempatnya salah dan lupa ya. Dan yang tidak pernah lupa itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala ya. Dan orang yang setelah dia berbuat salah, berbuat hilaf, lupa, itu harus segera mohon ampun kepada Allah. Ketika kita lupa, salah, hilaf ya, melakukan kesalahan, keceplosan ngomong jelek gitu kan, keceplosan ngomong buruk, nggak sengaja melakukan hal-hal yang tidak baik gitu ya, melakukan sesuatu yang diharamkan, kita harus segera ingat ya, segera mohon ampun kepada Allah, segera bertaubat, membaca istighfar itu. Astagfirullahaladzim. Itu ya, kenapa ketika di sekolah ya, kalau gurunya, ustadz-ustazahnya mendengar kalian ngomong jelek atau berperilaku yang tidak baik ya, itu kita peringatkan, ayo istighfar sekian kali gitu kan ya. Itu supaya kita ini mengajarkan bahwa kita tuh harus segera mohon ampun kepada Allah ya. Nah juga termasuk nggak cuma teman-teman yang teman-teman kelas 8, tapi termasuk juga orang tua kita, guru-guru kita. Kalau dia lupa melakukan kesalahan, segera diingatkan supaya mohon ampun juga, meminta maaf juga kepada sesama manusia gitu ya. Nah hikmah berikutnya yaitu kita bisa memahami bahwa orang lain juga bisa salah ya. Jadi ingat bahwa sifat takabur itu merasa besar diri ya, itu bisa terjangkit kepada siapa saja. Nah itu supaya kita bisa saling mengingatkan supaya tidak ada orang angkuh yang merasa besar, yang merasa takabur ya, harus segera diingatkan tuh. Oke teman-teman, kita lanjutkan di sujud tilawah ya. Apa itu sujud tilawah? Yaitu sujud yang dilakukan karena membaca ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran ketika sholat maupun di luar sholat ya. Jadi kalau sholat lagi baca surah yang ada ayat-ayat sajadahnya ya, itu juga harus melaksanakan sujud tilawah di dalam sholat maupun di luar sholat ya. Kemudian dasar hukumnya kenapa kita disuruh melaksanakan untuk sujud tilawah ini ya. Jadi hukumnya adalah sunnah ya, sunnah, dan Rasulullah bersabda seperti ini. Sesungguhnya Nabi Muhammad pernah membaca, ini dari Ibnu Umar ya, sesungguhnya Nabi Muhammad pernah membaca Al-Quran di depan kami. Ketika bacaannya sampai pada ayat sajadah, beliau takbir lalu sujud, maka kami sujud bersama-sama beliau. Nah sebab-sebabnya ya, karena dilakukan pada saat membaca atau mendengarkan bacaan Al-Quran yang menemukan ayat-ayat sajadah. Biasanya ada gambar seperti sajadah, memang lambangnya itu ya begini. Duh, ini gambarnya nggak mirip sih. Nah biasanya seperti ini gambarnya, kelihatan nggak guys? Ya, seperti ini di hijau-hijau gitu di dalam Al-Quran ya. Nah kalian bisa cek di Al-Quran kalian ya, di surah-surah ini dan di ayat-ayat yang ada di sini gitu. Nah syarat sujud tilawahnya ini harus memenuhi syarat ya sujudnya. Yang pertama itu suci dari hadas dan najis. Berbeda ketika kita di sujud syukur ya, itu dalam kondisi apa saja ketika kita mendapat nikmat ya. Nah tapi berbeda dengan sujud tilawah, itu harus suci dan dari hadas dan najis, kemudian menghadap kiblat dan menutup aurat. Rukun-rukunnya yaitu yang pertama yang dilakukan adalah niat, adanya niat ya. Niat bisa juga cukup di dalam hati. Kemudian melakukan takbiratul ihram ya, Allahu Akbar. Kemudian sujud satu kali dengan diawali bacaan takbir ya. Ketika mau sujud baca takbir. Duduk setelah sujud dengan tumak ninah itu tenang, diam sebentar tanpa membaca tasyahud, kemudian melakukan salam ya. Tata caranya ya, yang pertama adalah berdiri menghadap kiblat, berniat melakukan sujud tilawah ya. Takbiratul ihram
sujud 1 kali. Bacaan dalam sujudnya yaitu sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Ya. Kemudian duduk sejenak dan melakukan salam. Nah, kemudian sujud tilawah yang dilakukan dalam sholat, ya. Kalau ini dilakukan saat di luar sholat, ya. Nah, jika di dalam sholat, caranya adalah pada saat kita sedang berdiri dalam keadaan sholat membaca ayat sajadah atau imam yang membaca ayat sajadah, kita langsung melakukan sujud 1 kali dengan membaca doa sujud tilawah. Langsung sujud, baca doa sujud tilawahnya ini, ya. Kemudian setelah selesai melakukan sujud tilawah, setelah selesai melakukan sujud tilawah ini, kita langsung berdiri lagi dan melanjutkan sholatnya lagi. Seperti itu teman-teman, ya. Dan hikmahnya melakukan sujud tilawah adalah yaitu dijauhkan dari godaan setan, ya. Kemudian lebih menghayati bacaan dan makna Al-Quran yang sedang dibaca dan mendekatkan diri kepada Allah, ya. Kalau kita saja dekat dengan orang yang penting aja senang, masa dekat dengan Allah nggak senang, ya. Jadi melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah itu supaya kita mendekatkan diri kepada Allah, ya. Semoga Allah menjadi yang spesial dalam hati kita, ya teman-teman. Itu pelajaran kita hari ini tentang sujud dan 3 macam sujudnya. Semoga teman-teman bisa melaksanakannya di keseharian kita, ya. Saat kita bersyukur, saat kita tilawah menemui ayat sajadah, ya. Saat kita lupa melakukan sholat, kita melakukan sujud sahwi maksudnya, ya. Mohon maaf atas banyak kekurangan dan kesalahan dari saya, ya. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron wa jazakumullahu khairan.